Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita masih daring ya. Untuk di pekan di hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi selanjutnya yang ada di bab 3. Di pertemuan pertama, Ustazah sudah memberitahu bahwa selama pembelajaran daring ini ada beberapa materi yang Ustazah tidak akan sampaikan. Tetapi jika kalian ingin menanyakan tentang materi yang tidak Ustazah sampaikan, boleh kalian japri Ustazah. Ya. Alhamdulillah di bab pertama kalian sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apa aja pengertiannya, apa aja strukturnya. Untuk pertemuan kali ini kita mulai masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang teks prosedur. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang teks prosedur. Ya, kita akan mempelajari teks prosedur. Langsung saja. Langkah-langkah tepat dengan teks prosedur. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas. Teks prosedur dibagi-bagi menjadi 5. Yang pertama ada tujuan, fungsi, dan jenisnya. Yang kedua informasi penting. Yang ketiga simpulan. Yang keempat struktur dan kebahasaan. Dan kelima penyusunan teks prosedur. Ustazah tekankan yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pembelajaran yang berbasis teks. Ya, ketika kalian mempelajari misalnya teks deskripsi, pasti kalian akan diminta untuk membuat teks deskripsi. Langkah-langkahnya, begitupun selanjutnya. Selalu akan ada prakteknya. Tetapi untuk kali ini Ustazah belum meminta kalian untuk praktek membuat sesuatu. Kita langsung saja. Pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Ini ya, di bawah sini ada gambar nih, gambar lagi membuat kerajinan kain. Nih, ini ada langkah-langkahnya. Lanjut. Apa sih pengertian dari teks prosedur? Yang pertama nih, teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tindakan ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, ini dia. Teks prosedur itu teks yang lisan maupun tulisan yang berisi instruksi kepada pembaca dan pendengar untuk membuat dan melakukan sesuatu. Nah, tanpa kalian sadari, apapun yang kalian lakukan itu pasti ada tahap-tahapnya. Ya kan? Misalnya mau berwudu, ada prosedurnya. Mau membuat makanan, pasti ada prosedurnya. Setiap yang kita lakukan pasti ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Ya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, ini tujuan dari teks prosedur adalah memberikan kalian petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Misalnya kalian tidak bisa memainkan alat musik. Nah, nanti kalian akan diberikan langkah-langkahnya, akan diberikan petunjuknya. Kalian nggak bisa membuat mie rebus misalnya, mie goreng misalnya. Apalagi membuat kue. Pasti kita tidak semua bisa membuat sesuatu. Bagaimana Ustazah caranya biar kita bisa tahu, bisa buat sesuatu? Dengan menggunakan petunjuk. Di mana kita mencari petunjuk? Bisa di internet, kita bisa browsing. Dunia maya itu dunia sudah hebat, digital itu sudah hebat. Kalian tinggal mengetik aja cara membuat kue bolu, sudah ada langkah-langkahnya. Begitu.
Ya, tujuannya untuk memberikan petunjuk. Oh, saja saya nggak tahu nih cara membuat mainan dari bambu. Apa ya kira-kira? Oh, saya mau lihat di internet. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Teks prosedural ini sangat bermanfaat untuk kita ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu. Next, fungsi sosial dari teks prosedur. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada seseorang atau pendengar. Seperti ustazah, misalnya ustazah memberikan langkah-langkah menyusun teks prosedur misalnya. Bisa. Ini kita lihat contohnya. Guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Nah, ini contoh-contohnya. Kita sebagai guru, usahanya sebagai guru, wajib untuk memberikan kalian contoh langkah-langkah untuk membuat sesuatu yang simpel-simpel aja. Mungkin membuat jus, langkah-langkah awal tuh harus ngapain aja. Ini fungsinya. Selanjutnya ada jenis teks prosedur. Ada 3 jenisnya. Yang pertama membuat sesuatu, kedua memainkan alat atau sesuatu, ketiga melakukan sesuatu. Ada 3 poin ya jenis teks prosedur. Kita bahas satu persatu. Yang pertama membuat layang-layang, membuat coto Makassar, membuat wedang ronde. Nah, ini teks prosedur jenis membuat sesuatu. Membuat makanan, membuat mainan, itu hal-hal yang kalian lakukan. Itu masuk ke membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Kalian menciptakan layang-layang. Nah, berarti masuk ke teks prosedur ke poin membuat. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Memainkan gitar, memainkan seruling, bermain gangsing, bermain gamelan, bermain alat musik piano, memainkan drum. Nah, itu masuk ke poin memainkan alat atau sesuatu yang menghasilkan bunyi. Ya. Yang ketiga, jenisnya adalah melakukan sesuatu. Nah, berarti kalau melakukan sesuatu kalian bisa menggerakkan tubuh kalian seperti menari, bisa menarik uang, itu melakukan sesuatu, teks prosedurnya. Kalau kalian ke ATM, pasti ada teks prosedurnya kan? Pertama, masukkan kartunya. Kedua, klik lanjutkan. Ketiga, masukkan PIN sandi. Keempat, tinggal memilih apa yang kalian pilih. Nah, itu namanya langkah-langkah teks prosedur melakukan sesuatu. Menari, menggerakkan tubuh kita, hal-hal yang menggerakkan sesuatu, menjalankan. Nah, ini ketiga jenis dari teks prosedur. Ya. Selanjutnya kita masuk ke informasi penting dalam teks prosedur. Ada membaca keseluruhan, memahami, dan menentukan ide pokok. Yang pertama kita bahas membaca keseluruhannya dulu. Kalau kalian ingin membuat makanan, pasti kalian akan membaca terlebih dahulu alat dan bahan, langkah-langkah membuat. Nah, itu dibaca dulu secara keseluruhan, baru kalian bisa mengerjakannya. Kalau langsung mengerjakan tanpa harus membaca dulu keseluruhan akan repot. Jadi terlebih dahulu dibaca terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Kedua, memahami isinya. Ya, dipahami dulu langkah-langkahnya. Oh, setelah saya memecahkan telur, saya harus memasukkan gula. Oh, setelah memasukkan gula, saya akan mengaduknya dengan blender, dengan mixer misalnya, blender, mixer. Kalau membuat jus blender, kalau mengaduk adonan dengan mixer. Nah, itu kalian harus paham dulu apa aja sih langkah-langkahnya. Ketiga, menemukan ide pokoknya setiap paragraf dalam teks prosedur. Ya, ide pokok adalah intinya.
inti dari langkah-langkah tersebut. Jadi kalian setiap paragraf itu misalnya ada paragrafnya, kalian harus mencari inti-intinya. Yang C, simpulan isi teks prosedurnya. Nah, pertama kalian buat dulu pokok isi teksnya dan inti sarinya. Dicari dulu per paragrafnya inti-intinya. Inti sarinya itu adalah inti dari pokok dari ide pokoknya. Setiap ide pokok kan terdapat di awal ataupun di akhir paragraf. Setelah kalian menemukan ide pokok, dari ide pokok tersebut kalian mengambil inti sari dari teksnya. Baru kalian bisa membuat simpulan. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini saja baru sedikit saja memberikan materinya, yaitu tentang pengertiannya saja. Hanya pengertiannya saja. Untuk tugas nanti akan menyusul, tapi saya berharap kalian bisa mempelajarinya. Ada di buku semua. Nanti di minggu selanjutnya kita akan masuk ke strukturnya, ya. Setiap teks, saya tekankan lagi, setiap teks pasti ada strukturnya. Strukturnya itu berbeda-beda. Kaidah kebahasaannya pun ada, langkah-langkah membuatnya pun ada. Itu yang perlu kalian pahami setiap membuat teks. Untuk yang di bab 2, karena tidak usah saya masukkan, kalian bisa membaca saja di buku paketnya. Jika memang tidak paham, ingin penjelasan lebih jauh tentang teks imajinasi yang ada di bab 2, kalian bisa langsung menghubungi Ustazah untuk menanyakan materinya. Boleh tanyakan apa yang kalian tidak paham di paragraf ke bab 2. Sebenarnya nak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini kalian diwajibkan untuk rajin membaca. Yang namanya teks bahasa Indonesia itu selalu mengutamakan membaca. Karena dengan membaca itu kalian bisa menemukan jawabannya. Ya. Membaca terlebih dahulu baru bisa mengerjakan perintahnya. Ya, mungkin itu saja materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Hanya singkat saja pertemuan awal di bab 3 ini, awal saja pengenalan secara umum terlebih dahulu. Ustazah harap kalian bisa memahami dan bisa mengambil manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Memanfaat bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.